Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakayang Review. By the way, udah 2 minggu lebih nih menjalankan puasa. Mudah-mudahan puasanya masih lancar ya. Kali ini gua akan mereview sebuah film remake dari film dengan judul yang sama di tahun 1953 dengan judul House of Wax. Film psikopat yang suka membuat korbannya diubah menjadi patung lilin hidup-hidup. Ngeri kan? Ya mungkin salah satu dari kalian pernah menontonnya. Ya hitung-hitung nostalgiaan film di tahun 2005. Dan bagi yang belum tahu filmnya, mari kita sama-sama rasakan kengerian seorang manusia yang diubah menjadi lilin hidup-hidup. Dan jika kalian suka dengan video ini, tinggal subscribe aja. Karena tiap hari akan ada konten menarik. Daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Film ini dibuka dengan scene jadul, berkisah di tahun 1974. Ada seorang ibu yang sedang mendidihkan lilin untuk digunakan membuat topeng. Ia didampingi seorang anak yang sedang makan sereal. Meski makanannya berantakan, namun terlihat ia seperti anak baik yang penurut. Tak berselang, datanglah seorang pria yang membawa anak kecil yang brutal. Sepertinya mereka saudaraan, namun bedanya yang satu beringas dan yang satunya lagi kalem. Ia sampai diikat dan diplester di kursinya, dan scene pun berpindah ke present day. Sekelompok anak muda yang berencana pergi ke acara pertandingan sedang ngumpul-ngumpul dan berbincang-bincang di sebuah kafe. Di sana ada Carly, seorang wanita cantik yang sedang berbincang dengan seorang wanita bernama Paige. Lalu datanglah pacar Carly bernama Wade. Singkat cerita, mereka akan segera pergi dengan menggunakan 2 mobil. Paige bersama pacarnya bernama Blake, kemudian Carly, Wade, Dalton si juru kamera amatir, dan juga Jones. Ia adalah kakak dari Carly. Namun hubungan mereka tidak begitu baik. Blake dengan mobilnya memimpin perjalanan mereka. Namun di tengah perjalanan, mereka menemukan jalan pintas. Dan mereka mencoba mengikuti jalan pintas tersebut. Karena sudah terlalu malam, mereka memutuskan untuk camping saja, menunggu pagi menjelang. Semalaman mereka berpesta ria di sana, minum-minum dan lain-lain. Namun sekelibat ketika muncul angin yang besar, tiba-tiba mereka mencium bau yang sangat busuk terbawa oleh angin. Mereka heran namun tidak memperdulikannya. Di tengah asiknya mereka berpesta, tiba-tiba mereka didatangi mobil aneh yang datang menyorotkan lampu kepada mereka. Dan itu membuat mereka marah. John sampai melempar mobil tersebut sampai lampunya pecah. Dan mobil itu pun pergi. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka ternyata bangun telat. Mereka bangun setengah 3 sore, yang tadinya rencana akan bangun sekitar jam 9-an. Namun disinilah hal buruk pertama terjadi. Ketika mereka akan bersiap-siap pergi, tiba-tiba mobil Wade mengalami kendala. Dan setelah diperiksa, ternyata panbel mobilnya putus. Padahal ia bilang itu masih baru. Dilihat dari putusnya seperti dipotong sengaja. Di sisi lain, Carly dan Paige yang sedang buang air di hutan tiba-tiba mencium kembali aroma busuk tersebut. Carly yang penasaran pun mencari tahu sumber dari bau tersebut. Namun tiba-tiba, ia terperosok ke jurang bangkai. Sungguh menjijikan. Di sana ia melihat setumpukan bangkai yang digeletakkan begitu saja. Seketika teman-teman mereka datang dan menolongnya. Lalu datang seorang pria asing membawa bangkai hewan. Ia akan membuangnya di sana. Lalu mereka bertanya apakah ada kota terdekat untuk bisa membeli panbel. Ia menjawab ada sebuah kota kecil hanya beberapa mil dari sini. Dan mereka memutuskan untuk berpencar. Carly dan Wade ikut dengan orang asing tersebut untuk mencari panbelt, serta yang lain menunggu di camp. Singkat cerita, ia pun sampai di sebuah kota kecil yang aneh. Wade menemukan tempat spare part namun tidak ada orangnya. Ia pun mencari seseorang, dan ia masuk ke sebuah gereja yang sepertinya ada sebuah upacara pemakaman. Lalu bertemulah ia dengan Bu. Ia berbicara tentang panbelt yang rusak. Bu pun kembali ke dalam untuk menyelesaikan pemakaman. Di sisi lain, psikopat pembuat patung lilin sedang berkarya dengan diiringi lagu khas psikopat. Dan itu menandakan mereka tidak akan aman di tempat itu. Kembali lagi pada Wade dan Carly. Mereka berkeliling di kota itu dan menemukan sebuah bangunan yang seluruh tempatnya terbuat dari lilin. Nama tempat itu adalah House of Wax. Mereka masuk dan menemukan banyak sekali patung-patung dengan pose yang berbeda-beda. Patung-patung itu jelas terbuat dari lilin. Mereka berkeliling sekedar penasaran saja dengan tempat itu.
Namun Carly dikagetkan dengan patung lilin yang ada di belakangnya dan mereka pun pergi ke tempat spare part tadi. Di sisi lain, teman-teman mereka yang menunggu lama berencana menjemput Carly dan Wade. Namun Blake cukup merasa lelah untuk menyetir. Lalu ia menyuruh Jones dan Dalton untuk menjemput mereka. Sementara Blake dan Paige bersenang-senang di tempat itu berdua. Kembali ke sisi Carly, mereka mencari pan belt tersebut dan tidak bisa menemukan ukuran yang pas. Namun tiba-tiba datanglah lelaki yang tadi. Ia menawarkan karena di rumahnya ada pan belt dengan ukuran yang ia butuhkan. Dan mereka pun mengikutinya. Sesampainya di sana, Wade dan pria tersebut masuk. Dan Carly menunggu di mobil. Wade pun menemukan benda-benda aneh di dalam rumah itu. Ia menemukan benda-benda tajam khas psikopat. Benda-benda praktikum psikopat yang melegenda. Namun tiba-tiba Carly merasa ada sesuatu yang aneh. Ia pun melihat mobil yang ia tumpangi. Ternyata mobil tersebut memiliki lampu yang pecah. Dan tiba-tiba ia teringat dengan mobil yang mengganggu mereka. Dan lampunya dilempar John sampai pecah. Ia pun membunyikan klakson berharap Wade cepat keluar dari sana. Namun terlambat, psikopat sudah beraksi. Ternyata di dalam rumah itu ada sosok psikopat pembuat lilin. Wade pun ditangkap oleh psikopat itu. Carly pun menelepon teman-temannya, namun karena Blake dan Paige sedang asoy geboy, mereka tidak menggubris telepon Carly. Kemudian, lelaki yang tadi pun keluar, dan akan membawa ke tempat mobilnya berada. Namun Carly itu tahu, ia adalah orang jahat. Ia pun diserang oleh orang tersebut, dan untung saja Carly bisa lari. Di sisi lain, Wade yang ditangkap oleh psikopat tersebut kemudian dibawa ke basement. Ia dijadikan praktikum pembuatan patung, dengan bulu-bulu yang dicabut, dan ia disuntik oleh semacam obat pelumpuh otot. Jadi Wade tidak bisa bergerak. Ia pun didudukan di kursi penuh jarum besi, dan ia pun disemprot lilin panas hidup-hidup. Ya, dijadikan patung hidup-hidup. Carly yang berlari ke sana kemari mencari bantuan masuk ke dalam gereja yang tadi. Namun ternyata semua itu hanya patung. Dan ketika Carly memegang tangan patung tersebut, tangannya malah patah. Dan di dalamnya seperti tulang dan daging yang sudah membusuk. Ya, ternyata patung-patung itu terbuat dari manusia. Lalu lelaki yang tadi pun datang mencari Carly. Dan Carly bersembunyi. Di sini kita tahu bahwa pemakaman itu adalah pemakaman ibunya yang sudah diubah menjadi lilin. Namun sialnya, Carly ketahuan dan ia disekap di basement pom bensin. Ia diikat di kursi layaknya anak yang kita lihat di scene-scene awal. Dan mulut Carly pun dilem pakai lem Korea biar nggak bisa berteriak minta tolong. Tak lama berselang, datanglah Jones dan Dalton. Mereka berpencar mencari Carly dan Wade. Wade pergi ke arah museum lilin, serta Jones ke arah pom bensin. Kemudian Jones bertemu lelaki yang tadi. Jones bertanya tentang adiknya. Ia bilang tidak tahu, namun ada sesuatu hal yang mencurigakan. Ketika Jones berbalik, ia akan ditusuk. Namun untung saja, Carly memaksakan bibirnya yang sudah dilem untuk berteriak. Dan Jones pun menghajar orang tersebut dan membebaskan Carly. Di sisi lain, Dalton yang mencari Wade datang ke museum lilin. Tiba-tiba ia menemukan Wade. Ia sedang duduk di atas kursi piano dan mematung. Tentu Wade sudah menjadi patung, namun ia masih hidup. Ketika Dalton memegang wajah Wade, terasa seperti lilin. Dengan mata yang masih bergerak, Dalton berusaha mengelupasi lilin tersebut. Namun malah dagingnya pun ikut terangkat. Kita lihat Wade sampai menangis kesakitan. Namun tidak bisa bicara dan bergerak. Kebayang gak lo kalau kalian jadi si Wade? Lalu datang psikopat yang tadi menyerang Dalton. Pisaunya malah menebas wajah Wade. Dengan mata yang seperti tidak tahan dengan semua ini, Wade pun pingsan di dalam patungnya. Dalton yang dikejar akhirnya berhasil dibunuh. Lalu Carly dan Jones pun mulai mengerti bahwa segala sesuatu yang ada di kota itu adalah palsu. Di tempat lain, Blake dan Paige yang sedang bersenang-senang kemudian mendapati voice note yang Carly kirimkan tadi sewaktu dirinya sedang asoy geboy. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh psikopat lilin yang tiba-tiba berada di sana. Blake pun terbunuh dan Paige yang berlari pun tidak luput dari kesaktian psikopat. Ia pun ditombak tepat di kepalanya dan nempel ke dinding. Layaknya Moskop menombak lawannya kena stun sampai 2 detik. Ia pun mati seketika. Jones dan Carly yang berusaha selamat di sana, ia mengambil crossbow di dalam toko militer.
Ia pun menghadapi Bu yang menggunakan senapan double barrel. Di tengah pertunjukan, Jones berhasil memanah Bu dengan crossbow-nya. Dan seperti biasa, setelah orang itu lumpuh, nggak pernah dipastikan benar-benar mati. Malah ditinggalin begitu aja. Carly dan Jones yang ingin mengabari Blake dan Paige kembali ke mobil di mana Carly menjatuhkan HP-nya ketika dikejar oleh Bu. Namun HP-nya sudah tidak ada. Mereka pun berusaha masuk ke rumah Bu, di tempat di mana Wade tak kunjung keluar. Dan di sana mereka menemukan sebuah kenyataan tentang bayi yang kembar siam. Ternyata Bu dan psikopat lilin bernama Vincent adalah saudara kembar siam. Kemudian tiba-tiba ada yang datang ke sana. Ternyata Bu belum mati. Ia berusaha mencabuti panah-panah yang menempel di badannya. Lalu datanglah Vincent dengan membawa mayat Blake dan juga Paige. Keadaan semakin memburuk. Lalu Carly dan Jones berlari ke basement. Ternyata di sana ia menemukan Dalton yang sudah kembali dijadikan lilin sama seperti Wade. Kemudian mereka sadar bahwa cuma mereka berdua yang tersisa. Tidak ada alasan lagi buat mereka stay di sana. Mereka berusaha lari dan malah dicegat oleh Vincent. Terjadi pertarungan di sana dan Jones membakar rumah tersebut dengan lilin yang mendidih. Ternyata rumah itu terhubung dengan museum lilin di belakangnya. Ia pun menemukan Wade yang tadi ditemukan Dalton. Dan sekarang sepertinya Wade sudah benar-benar mati. Dengan gedung lilin yang sudah mulai meleleh dan terbakar, mereka bertarung habis-habisan. Pertarungan antara dua bersaudara melawan dua saudara kembar siam. Singkat cerita, mereka semua bisa dikalahkan dan rumah lilin itu pun terbakar habis bersama dua psikopat gila itu. Di keesokan harinya, polisi datang karena melihat asap dari daerah terpencil itu. Ternyata daerah itu sama sekali tidak pernah terjamah oleh manusia. Mereka mengevakuasi hampir 70 orang korban yang dijadikan lilin di sana. Dan Carly juga Jones pun dilarikan ke rumah sakit. Namun seperti biasa, di akhir ada sesuatu yang membuat penonton kesal. Ternyata keluarga psikopat itu tidak hanya ada dua bersaudara, namun mereka ada 3 bersaudara. Dan ternyata saudara terakhirnya ialah orang yang mengantar Carly dan Wade ke kota palsu itu. Dan film pun berakhir.